Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Kurnia Sari, CGP Angkatan 2 dari SMPN 23 Bandar Lampung. Dalam hal ini, saya akan membagikan tugas 1.1A10 aksi nyata penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Latar belakang. Pendidikan adalah merdeka belajar. Dengan kata lain, anak-anak hidup dan tumbuh secara kodratnya sendiri. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu secara lahir maupun batin, agar mereka mencapai kebahagiaan setinggi-tingginya. Akan tetapi, di lapangan kenyataannya pendidikan menuntut bukan menuntun. Menuntut untuk anak-anak menguasai materi, menuntut anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan kehendak guru tanpa melihat kondisi anak. Maka dari itu, saya akan membuat aksi nyata pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk merubah pemikiran guru untuk memberikan pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada siswa. Tujuan dilaksanakan tindakan aksi nyata. Yang pertama, menuntun siswa memperoleh pengetahuan dengan perasaan senang sesuai dengan pembelajaran yang telah disepakati bersama siswa. Kedua, menuntun kebebasan anak untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin dengan menggali potensi anak lewat karya. Dan yang ketiga, dapat memberi contoh atau pengimbasan ke guru lain untuk melakukan pembelajaran yang berpusat pada siswa sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Karena masih pandemi dan pembelajaran dilakukan secara daring, maka saya melakukan aksi nyata pemikiran Ki Hajar Dewantara melalui daring lewat grup WhatsApp. Langkah-langkah aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama membangun hubungan yang baik dengan peserta didik. Untuk membangun hubungan yang baik dengan peserta didik, pertama-tama yang saya lakukan yaitu sebelum memulai pembelajaran, saya memberikan salam kepada peserta didik, menanyakan kabar peserta didik dan saling mendoakan tentang kebaikan, serta memotivasi peserta didik agar tetap semangat melalui grup WhatsApp. Gunanya agar hubungan dengan peserta didik terjalin dengan baik meskipun lewat daring. Langkah yang kedua yang saya lakukan yaitu membuat kesepakatan pembelajaran. Sebelum memulai pembelajaran, saya bertanya ke peserta didik model pembelajaran apa yang mereka inginkan dan diambil kesepakatan pembelajaran dengan menggunakan video singkat menurut mereka lebih menarik dan tidak boros kuota. Dan karena mereka siswa kelas 9 akan ujian sekolah, maka dari kesepakatan materi yang akan saya berikan yaitu tips jitu menghadapi ujian. Langkah yang ketiga yaitu membuat video pembelajaran secara singkat yang telah disepakati bersama peserta didik dengan tema tips jitu menghadapi ujian yang saya unggah di channel YouTube agar HP siswa juga tidak penuh serta tidak banyak memakan kuota, maka video yang saya buat durasinya tidak lebih dari 3 menit. Berikut ini potongan video singkat yang saya buat, untuk lebih lengkapnya bisa dilihat di channel YouTube Kurnia Sari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat. Amin. Karena kalian akan ujian sekolah, maka ibu akan membagikan tips jitu dalam menghadapi ujian. Coba kamu berorientasi pada hasil, jadi lakukan yang terbaik. Pastikan kamu tahu berapa porsi jawaban yang benar yang harus kamu peroleh. Pastikan waktu dalam mengerjakan soal. Apabila 50 soal waktu 2 jam, berarti 120 dibagi 50. Dan jangan tergesa-gesa, tetapi tetap jangan terlalu lama karena ada waktu dalam mengerjakannya. Untuk yang kamu mendapatkan hasil ujian memuaskan. Demikian tips sederhana namun jitu dalam menghadapi ujian. Langkah yang keempat yaitu penugasan dengan bentuk sesuai dengan bakat siswa atau peserta didik. Dalam hal ini saya menggunakan aplikasi Survey Hard untuk memberikan tugas kepada peserta didik. Tugas tersebut dikumpulkan bisa dengan menjawab pertanyaan langsung di aplikasi atau bisa juga dengan berkreasi sesuai dengan bakat dan kemampuannya. Dan dari hasil yang diperoleh, sebagian siswa ada yang mengisi langsung di aplikasi dan ada juga yang membuat video, dan saya sebagai guru menanggapi dan memberi motivasi dengan hasil yang mereka kumpulkan. Langkah yang kelima yaitu refleksi atau perasaan siswa melalui aplikasi. Dalam hal ini saya masih menggunakan aplikasi Survey Hard untuk mengetahui refleksi peserta didik tentang pembelajaran yang telah saya berikan. Dan dari hasil aplikasi yang telah saya berikan ke peserta didik, didapat peserta didik merasa senang, tambah lebih rileks dan lebih termotivasi untuk melaksanakan ujian sekolah.
Langkah yang keenam atau yang terakhir yaitu testimoni. Dalam hal ini ada 2 testimoni tentang pembelajaran yang telah saya berikan kepada peserta didik. Testimoni yang pertama yaitu dari peserta didik langsung, dan testimoni yang kedua dari teman sejawat atau guru di sekolah tempat saya mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gisel Ferita dari kelas 9D. Yang saya rasakan dengan pembelajaran video singkat adalah saya lebih merasa senang dan lebih semangat untuk belajar, karena pembelajarannya pun lebih menarik untuk didengar dan dipahami. Dan dengan pengumpulan tugas secara bebas, kami dapat mengeksplor kemampuan kami dengan senang dan tidak terbebani. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Baik, di sini saya akan memberikan tanggapan atau respon saya terkait penularan atau penyampaian dan penerapan dari buku Niasan PDKP terkait Merdeka Belajar. Nah, dari Merdeka Belajar yang saya pahami di sini hasil adalah siswa itu bisa belajar lebih santai, ya, lebih nyaman, dengan kebebasan mereka mengekspresikan diri dalam proses pembelajaran itu. Dengan demikian siswa itu punya angan-angan sesuatu yang memang saya tuh bisanya seperti ini belajarnya. Jadi mereka akan lebih memahami pembelajaran. Karena kita dalam Merdeka Belajar ini meniti fokuskan dalam bakat dan minat mereka, di hobi mereka bagaimana bagusnya, mereka inginnya seperti apa. Nah, di sini kita mengarahkan dan mendukung support mereka agar mereka lebih asik dan ayo kita belajar bersama. Seperti itu yang saya temui. Dengan demikian mereka pun bisa mengasihkan diri terutama dalam TIK, ya, dan guru pun dituntut untuk bisa lebih menguasai dalam TIK. Jadi demikian semua bisa berkembang bersama, baik untuk siswa sendiri, guru ataupun sekolah untuk jauh lebih baik. Demikian respon yang bisa saya sampaikan, testimoni yang bisa saya sampaikan. Jadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah hasil dari aksi nyata yang telah saya lakukan tentang penerapan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Dan semua aksi nyata yang saya lakukan hanya bermodalkan HP Android. Jadi kalau tidak ada laptop, kita masih bisa memberikan pembelajaran yang menyenangkan yang berpusat pada siswa hanya dengan HP Android. Semoga aksi nyata yang saya lakukan dapat menjadi inspirasi bagi kita semuanya. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guru penggerak memimpin perubahan kemajuan pendidikan Indonesia.